Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya. Mas mbak sekalian, no contact itu cuma level beginner. Kalau kamu mau dia bukan cuma kangen, tapi nyesel sampai tulang sumsum. Kamu harus main di level yang lebih gila. Dengerin baik-baik, ini bukan tentang ngilang terus berharap dia nyariin kamu. Itu strategi yang bikin kamu tetap kejebak di permainan dia. Ini tentang berubah jadi versi terbaik kamu. Sampai suatu hari dia lihat kamu dan nyadar, gue salah banget ninggalin dia. Bukan no contact, bukan balas dendam. Ini tentang evolusi bertumbuh. Dulu, dia dunia kamu. Tiap chatnya bikin senyum, tiap ketemuan serasa dunia cuman ada kalian berdua. Kamu pikir ini bakal langgeng. Sampai boom, dia cabut. Tanpa banyak penjelasan, tanpa alasan yang benar-benar masuk akal. Dingin, kayak kamu nggak pernah berarti apa-apa. Kamu diem, bingung, pegang HP, read chat terakhir dari dia, nyari makna di tiap kata, nyari tanda-tanda di masa lalu. No contact itu seharusnya bikin kamu move on, tapi kamu malah jadi tahanan di pikiran kamu sendiri. Sampai akhirnya kamu sadar, kamu pikir ngilang bakal bikin dia sadar betapa berharganya kamu? Bullshit. Kalau dia beneran peduli, dia nggak bakal ninggalin kamu dengan gampangnya. Dan kalau dia udah pergi tanpa mikir panjang, mulai sekarang, kamu nggak lagi jadi korban. Kamu jadi pemain utama di hidup kamu sendiri. Upgrade fisik kamu. Hit the gym, ganti gaya, rawat diri. Bukan buat dia, tapi buat diri kamu sendiri. Level up mental kamu. Pelajari skill baru, fokus ke karir, jadi orang yang lebih menarik. Expand network kamu. Ketemu orang baru, bersosialisasi, tunjukin ke dunia bahwa hidup kamu nggak berakhir cuma gara-gara satu orang itu cabut. Dan di titik ini kamu bakal nyadar, selama ini yang kamu cari bukan dia, tapi diri kamu sendiri yang pernah kamu lupain. Sekarang, bayangin ini. Suatu hari dia lihat kamu. Mungkin di sosmed, mungkin di dunia nyata. Kamu udah beda. Kamu udah glow up. Kamu kelihatan lebih bahagia, lebih keren, lebih sukses. Dan yang lebih penting, kamu udah nggak peduli. Dan itu guys, itu yang bikin dia gila. Bukan karena kamu ngilang. Bukan karena kamu main tarik ulur. Tapi karena kamu jadi seseorang yang bahkan dia nggak bisa sentuh lagi. Dan di saat dia akhirnya sadar, kamu udah terlalu jauh untuk dia kejar. Sekarang gue tanya, kamu masih mau stuck? Atau kamu mau jadi orang yang dia bakal sesali seumur hidup? Nah lanjut. Guys, no contact. Itu bukan senjata. Kalau kamu cuma pakai buat nungguin dia balik. Orang-orang selalu bilang, udah, no contact aja. Dia bakal nyariin kamu lagi. Dan awalnya, kedengeran kayak strategi yang cerdas. Kamu diem, kamu ngilang, kamu bikin dia sadar kalau dia kehilangan sesuatu yang berharga. Kamu bayangin, suatu hari dia ngecek HP, sadar kamu nggak ada, panik, kangen, nyariin kamu lagi. Tapi kenyataannya, kebanyakan dari mereka nggak gitu. At least nggak dengan cara yang kamu harapin. No contact bisa berhasil, tapi cuman kalau kamu bener-bener move on. Dan masalahnya, kebanyakan dari kita nggak move on, kita cuma pura-pura. Kita diem, tapi masih ngecek HP tiap 5 menit. Kita nggak ngechat, tapi masih kepo story-nya. Kita nggak ngomong, tapi di kepala kita masih berharap. Dan guys, kalau kamu masih berharap, dia bisa ngerasain itu. Sebagian orang tuh punya insting yang tajam buat ngebaca emosi. Mereka bisa bedain mana orang-orang yang benar-benar udah selesai. Dan mana yang cuman acting cool, tapi masih berharap balik. Dan kalau dia tahu kamu masih kepikiran dia, ya udah game over guys. Apa yang bakal terjadi? Dia nggak kangen, dia nggak kepikiran, dia move on. Atau lebih parahnya, dia bakal ngontak kamu lagi, cuma buat ngecek kamu masih di sana atau enggak. Kamu tahu yang lebih parah saat kamu ditinggal, dikasih harapan palsu. Misalnya, beberapa minggu no contact, tiba-tiba dia nge-DM, "Hey, gimana kabarmu?" Jantung kamu langsung deg-degan, kamu pikir, "Yes, ini momen yang gue tunggu." Kamu balas, kamu excited, kamu mulai chat lagi, dan boom, dia hilang lagi. Karena dia nggak pernah mau balik. Dia cuma mau ngecek kamu masih bisa dia kendalikan atau enggak. Dan pas dia lihat kamu masih gampang dibalikin, game over lagi. Jadi, kalau no contact nggak cukup, terus apa jawabannya? Bukan no contact, tapi transformasi. Kamu nggak bisa cuma ngilang, kamu harus berubah. Kamu harus jadi orang yang nggak bisa dia sentuh lagi. Bukan karena kamu nolak dia, tapi karena kamu udah ada di level yang jauh lebih tinggi. Fisik kamu, mental kamu, kehidupan kamu,
Semuanya harus naik level. Kamu harus jadi versi terbaik kamu. Sampai suatu hari dia lihat kamu dan sadar, gila, gue ninggalin dia waktu dia masih versi lama. Sekarang dia udah next level, dan gue nggak punya kesempatan lagi. Dan pas saat itu terjadi, kamu nggak peduli lagi. Karena ini bukan tentang bikin dia nyesel. Ini tentang kamu yang akhirnya sadar bahwa yang kamu butuhin selama ini bukan dia, tapi diri kamu sendiri yang pernah kamu lupain. Oke, next ya. Guys, mau yang lebih gila lagi, indifference. Ya kamu nggak salah dengar, yakni pengabaian. Awalnya, dia pikir no contact udah cukup. Diam aja, tungguin dia sadar, tungguin dia kangen, tungguin dia balik. Tapi makin lama, makin jelas, no contact masih bikin kamu nunggu. Masih berharap, masih kepikiran. Masih bikin dia hidup gratis di kepala kamu. Dan selama kamu masih peduli, kamu masih kalah. Sampai akhirnya dia sadar, bukan lagi soal diem-dieman, bukan lagi soal pura-pura kuat. Ini waktunya sesuatu yang lebih brutal dari no contact. Indifference. Gak cuman ngejauhin dia, tapi ngapus dia dari hidup kamu. Dia bukan lagi bagian dari cerita kamu. Pikirannya gak penting. Perasaannya gak relevan. Regretnya urusan dia. Bukan sekadar ngehindar, tapi udah next level. No stalking IG-nya. No kepo dia jalan sama siapa. No nyimpen pintu kebuka buat dia balik. Karena ini bedanya. No contact, kamu diem, tapi masih berharap. Indifference, kamu udah nggak peduli sama sekali. Silence itu masih ada emosinya. Indifference, itu power. Dan itulah yang bikin orang panik. Dia awalnya santai, mikir kamu sama aja kayak kebanyakan orang lain. Nunggu, nggak kemana-mana. Masih nungguin dia balik. Tapi lama-lama, kok kamu beneran nggak ada? Kok kamu beneran berubah? Kok kamu beneran hidup tanpa dia? Dan boom, itu momen dia mulai kepikiran. Suatu hari, dia ngecek sosmed kamu. Expecting to see kamu galau, curhat sana-sini, nangis bombay di sudut kamar, atau main-main kode. Tapi yang dia lihat, kamu glow up. Kamu lebih keren, lebih happy, lebih sukses. Kamu bukan orang yang bisa dia tinggalin dan terpuruk. Dan yang paling bikin dia sakit, kamu udah nggak butuh dia. Itulah saat dia mulai ngerasa rugi. Karena orang nggak kepikiran sama yang bisa mereka abaikan. Mereka kepikiran sama yang udah nggak bisa mereka dapetin lagi. So guys, kamu nggak perlu blokir. Nggak perlu ngumumin apa-apa. Oke, lanjut ya mas mbak sekalian. Dulu, dia pikir dia menang. Dia yakin ninggalin kamu itu keputusan yang gampang. Dia ngerasa bebas, excited nyoba hal baru. Mungkin juga udah deket sama orang lain. Di kepalanya, kamu masih ada di sana. Nunggu, galau, masih ngarep. Sama kayak kebanyakan orang yang ditinggal. Karena ya, gitulah. Kebanyakan orang langsung lemah pas ditinggal. Mereka ngejar, nge-back, buktiin diri, berharap ada second chance. Seolah-olah cinta itu sesuatu yang bisa diminta-minta. Tapi kamu bukan tipe itu. Kamu nggak main di level yang sama. Kamu nggak cuman hilang dari hidup dia, kamu beneran hilang dari pikirannya. Awalnya, dia nggak peduli. Terlalu sibuk menikmati dunianya sendiri. Sampai akhirnya ada sesuatu yang bikin dia kepikiran. Kok kamu nggak ada? Kok kamu nggak stalking? Kok kamu nggak peduli sama sekali? Dan disitulah panik mulai merayap. Karena gini, manusia itu aneh. Mereka nggak menghargai sesuatu yang bisa mereka dapetin kapan aja. Mereka cuma benar-benar peduli sama yang mereka takut kehilangan selamanya. Dan kamu bukan sekadar nggak ada. Kamu beneran gone. Tiba-tiba dia mulai ragu, mulai kepo, mulai nanya-nanya dalam hati. Lama-lama, dia nggak tahan. Dia gerak, mulai sering ngecek sosmed kamu. Tiba-tiba nge-like foto lama kamu, ngirimin teks random kayak, gimana kabarmu? Atau malah pura-pura nggak pernah ada apa-apa. Tapi jangan salah, itu bukan karena dia kangen. Itu test. Itu power move. Dia mau tahu satu hal. Kamu masih bisa dia kontrol atau kamu udah lepas total. Dan disinilah kebanyakan orang jatuh ke jebakan. Mereka lihat ada tanda-tanda, langsung GR. Mikir, yes! Dia nyesel. Ini kesempatan gue. Terus mereka buru-buru bales, ngasih sinyal masih peduli. Dan begitu dia ngerasa kamu masih di genggamannya, game over. Dia pergi lagi. Siklusnya keulang. Tapi kamu udah ngerti cara mainnya sekarang. Kamu bukan pengejar. Kamu bukan korban. Kamu prize-nya. Kamu nggak butuh buktiin apa-apa. Kamu nggak perlu kasih reaksi. Kamu nggak perlu validasi dari siapapun. Dan saat dia akhirnya nyoba balik, dia nggak ketemu orang yang sama. Dia ketemu seseorang yang udah di level lebih tinggi.
Bukan cowok atau cewek yang dulu dia tinggalkan, tapi seseorang yang udah jauh di luar jangkauan dia. Dan di momen itu, baru dia beneran nyesel. Bukan karena kehilangan kamu, tapi karena kamu udah gak peduli. So guys, kalau kamu udah ngelakuin yang terbaik, cukup inget aja kalau kamu itu adalah prize. Nah, lanjut guys. Ubah sakit jadi power move. Oke, let's say, semua usaha yang udah dikasih cuma jadi sia-sia. Dulu, kamu bakal kejar, bakal nunggu, bakal berharap ada sedikit aja tanda kalau mereka masih peduli. Tapi sekarang, udah cukup. Gua mau kamu dengerin baik-baik. Bukan sekadar move on, ini soal transformasi. Bukan buat bikin mereka nyesel. Bukan buat buktiin apa-apa ke siapapun. Tapi buat diri kamu sendiri. Dengerin ini, sakit bisa jadi penjara atau bisa jadi bahan bakar. Kebanyakan orang kejebak, stuck di galau tanpa ujung, tapi kamu nggak boleh jadi salah satunya. Kamu harus ngerti satu hal, rasa sakit itu bisa dipakai buat naik level. Jangan lari dari sakitnya. Rasain, hadapin. Biarkan rasa itu ngebentuk kamu jadi versi paling kuat dari diri sendiri. Setiap detik patah hati, jadi pelajaran. Setiap rasa sakit, jadi motivasi. Udah nggak ada waktu buat nangis, sekarang waktunya bangkit. Mulai dari pikiran. Emosi, stop biarin itu ngontrol kamu. Coba deh pelajari stoicism. Ini filosofi yang bikin para pejuang tetap solid. Belajar buat lepasin yang nggak bisa dikontrol. Fokus ke diri sendiri. Yang dulu gampang baper, sekarang tenang. Yang dulu goyah, sekarang solid. Setelah pikiran kuat, fisik harus nyusul. Pikiran seorang pejuang harus ada di tubuh seorang pejuang. Semua energi yang dulu kebuang buat mikirin mantan, sekarang kamu alihin ke self-discipline. Gym jadi tempat kamu perang. Setiap repetisi, setiap set, setiap keringat yang jatuh, itu semua jadi janji buat diri kamu sendiri. Gua nggak akan lemah lagi. Fisik berubah. Cara kamu jalan berubah, aura kamu berubah. Orang-orang mulai notice. Dan yang paling gila, kamu udah nggak butuh validasi siapapun. Dan justru karena kamu udah nggak butuh apa-apa, segalanya malah datang sendiri. Orang yang dulu remehin kamu, sekarang penasaran. Mantan yang mikir bisa gampang gantiin kamu, sekarang mulai kepo, bertanya-tanya, kok dia berubah gini? Tapi sekarang, kamu udah di level lain. Nggak perlu balas dendam. Gak perlu pengakuan. Karena kemenangan sejati bukan bikin mereka nyesel, tapi jadi seseorang yang gak akan bisa mereka dapetin lagi. Nah, lanjut ya guys. Dulu, kamu ngerasa harus buktiin sesuatu kan? Harus nunjukin kalau kamu baik-baik aja, kalau kamu bangkit, kalau kamu sukses. Mungkin kamu pernah kepikiran buat update story, posting quote galau, atau kasih sedikit kode biar mereka ngeh. Tapi itu dulu. Sekarang, udah nggak ada waktu buat main-main. Inilah seni dari silent domination. Nggak perlu kata-kata, nggak perlu pengumuman, cukup dengan tindakan. Sementara orang lain sibuk cari perhatian mantan, kamu cuma fokus ke satu hal, naikin level hidup kamu. Kamu tahu kenapa ini powerful banget? Karena orang yang paling berbahaya di ruangan adalah yang paling diem, tapi paling banyak mencapai hal besar. Kamu nggak perlu blok siapa-siapa, nggak perlu hapus foto-foto lama karena marah. Nggak perlu main drama buat mancing reaksi. Kamu cukup tarik energi kamu sepenuhnya. Dan itu yang bikin mereka nggak tenang. Bukan karena kamu pergi, tapi karena rasanya kayak kamu nggak pernah ada. Nggak ada penutupan, nggak ada emosi sisa, cuma kehampaan. Awalnya mereka bakal nganggep ini trik. Paling cuman pura-pura, pasti dia masih kepikiran. Tapi seiring waktu, mereka mulai bertanya-tanya. Kenapa dia nggak nonton story gue? Kenapa dia nggak peduli lagi? Jangan-jangan gue salah nilai. Mereka ngarep kamu bakal benci, bakal kesel, bakal berusaha buat dapetin perhatian mereka lagi. Tapi yang mereka dapet, kosong, hampa, diam. Dan di titik itu, pikiran mereka mulai main sendiri. Yang dulu mereka anggap remeh, sekarang jadi sesuatu yang mereka pikirin terus. Cara kamu memperlakukan mereka, cara kamu hadir, cara kamu selalu ada, sampai akhirnya kamu nggak ada. Rasa penasaran makin gede. Mulai stalking, mulai nyari tahu dari teman-teman kamu, mulai nyebut nama kamu dalam obrolan santai. Tapi yang mereka lihat, kamu bukan cuma baik-baik aja, kamu lagi naik ke level yang lebih tinggi. Makin keren, makin sukses, makin bahagia, dan yang paling nusuk, kamu nggak sekalipun nengok ke belakang. Di titik ini, penyesalan mulai masuk. Mereka sadar, selagi mereka sibuk ngehabisin waktu sama hal-hal nggak penting,
Kamu udah jauh berkembang. Kamu udah jadi versi terbaik dari diri kamu. Versi yang dulu mereka cari. Tapi sekarang udah nggak bisa mereka dapetin lagi. Dan itulah kemenangan yang sesungguhnya. Menang tanpa harus membuktikan apa-apa. Karena sekarang kamu ngerti rahasia terbesar dalam hidup. Energi ngomong lebih keras dari kata-kata. Kamu nggak perlu bilang kalau kamu berubah. Orang bisa ngeliat dan ngerasa sendiri. Dari cara kamu jalan, dari cara kamu bicara, dari cara kamu bawa diri. Itu semua udah cukup buat ngejelasin segalanya. Dan nanti, kalau mereka akhirnya ngehubungin kamu, berharap nemuin sosok yang dulu, mereka bakal sadar, kamu udah lama pergi. Oke, lanjut ya. Nah dulu, kamu mikir kalau cara terbaik biar mereka nyesel adalah ngilang total. Nggak ada kabar, nggak ada jejak, pokoknya lenyap gitu aja. Biar mereka mikir, biar mereka nyari, biar mereka kangen. Tapi ada cara yang jauh lebih kuat. Misteri. Ngilang itu gampang dijelasin. Mereka bakal nganggep kamu masih sakit hati, masih belum move on, masih kepikiran. Tapi kalau kamu ada, tapi nggak bisa ditebak. Nah, itu yang bikin kepikiran terus. Kamu nggak perlu blok siapa-siapa. Kamu juga nggak perlu pamer kesuksesan biar mereka lihat. Kamu cukup jadi teka-teki. Dulu kamu gampang ditebak. Sekarang, kamu jadi puzzle yang nggak bisa mereka pecahin. Nggak ada quote galau, nggak ada kode aneh. Dan gak ada usaha buat minta perhatian. Kamu cuma hadir dengan cara yang selektif. Penuh tujuan. Muncul di tempat yang bikin penasaran, tapi gak pernah kasih mereka kepastian. Story singkat tanpa caption. Foto keren tanpa konteks. Hidup kamu jelas naik level, tapi tanpa perlu diumumin. Kamu cuma nunjukin kamu bergerak. Dan itu mulai ganggu mereka. Kok dia berubah? Dia sama siapa sekarang? Kenapa gue dulu gak lihat dia sekeren ini? Sekarang mereka jadi sering cek akun kamu, nyari petunjuk. Pengen tahu lebih tapi nggak dapet jawaban. Bukannya kamu cuek, tapi kamu udah beda. Dan inilah rahasianya. Orang nggak terobsesi sama yang mereka pahami. Mereka terobsesi sama yang bikin mereka bingung. Dulu mereka pikir udah ngerti kamu luar dalam. Dulu mereka yakin kamu bakal selalu peduli lebih. Tapi sekarang, kamu jadi misteri yang bikin penasaran. Dan yang paling penting, kamu nggak ngelakuin ini buat mereka. Kamu nggak jadi misteri biar mereka balik. Kamu jadi misteri karena kamu udah nggak butuh validasi dari siapapun. Kamu nggak perlu jelasin apa-apa ke mereka, karena hidup kamu sekarang bukan lagi bagian dari mereka. Bukan karena kamu dipaksa pergi, tapi karena kamu memilih buat nggak bisa diakses lagi. Oke, lanjut ya. Dengerin baik-baik, cepat atau lambat, mereka bakal balik. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan besok. Tapi bakal ada titik di mana mereka tiba-tiba nongol lagi. Bisa lewat DM random, reaction iseng, atau sekadar nge-like foto lama. Kadang cuman lihat story doang, biar kamu tahu mereka masih ada. Tapi jangan ketipu. Ini bukan kebetulan. Ini ujian. Dan kebanyakan orang gagal di sini. Begitu notif dari mereka muncul, jantung langsung dag-dig-dag, otak langsung banjir memori. Ini dia. Akhirnya sadar juga. Tanpa sadar kamu buru-buru bales. Sok cool, tapi tetap terlalu excited. Mikir, jangan sampai kelewatan kesempatan. Dan boom! Dalam sekejap, kamu balik ke titik nol. Sekarang mereka tahu, mereka masih punya kendali. Tapi beda cerita kalau kamu udah level up. Kamu udah terlalu fokus ngebangun diri buat kejebak di permainan lama. Kamu paham satu hal penting. Mereka bukan balik karena benar-benar kangen. Mereka balik buat ngecek, kamu masih bisa digoyang atau enggak. Kalau kamu langsung kasih validasi, mereka menang. Siklusnya keulang lagi. Tapi kamu bukan orang yang sama. Kamu nggak kejebak lagi. Kamu nggak bales dengan antusias. Kamu nggak ngegas jawab. Bukan karena kesel, tapi karena mereka udah gak relevan. Dan itu yang bikin mereka panik. Mereka ngarep kamu bakal bereaksi. Ngarep ada tanda kalau kamu masih kepikiran. Tapi yang mereka dapat, nol besar. Dan kalaupun kamu bales, jawabannya simple, pendek, datar. Gimana kabarnya? Baik. Lagi sibuk apa? Banyak hal. Kamu masih ingat ini? Iya. Nggak ada cerita, nggak ada pintu yang kebuka, nggak ada sinyal kamu masih nungguin. Dulu, mereka yakin kamu bakal selalu ada. Tapi sekarang, kamu udah move on tanpa ragu. Dan itulah yang bikin mereka nyesel. Mereka kira masih punya kendali.
Tapi justru sekarang mereka yang kepikiran, masih ada tempat buat gue. Dia udah punya orang lain. Salah nggak ya gue ninggalin dia? Dulu mereka pegang kendali, sekarang mereka yang takut kehilangan. Dan inilah ujian terakhir. Siapa yang lulus? Mereka yang udah bener-bener move on. Yang paham satu hal penting, masa lalu nggak punya apa-apa lagi buat kamu. Oke, terakhir dan nggak kalah penting. Ada satu titik di mana kamu sadar, kamu udah bebas. Bukan karena dia akhirnya ngechat, bukan karena kamu menang dari dia, tapi karena untuk pertama kalinya, dia udah nggak penting lagi. Namanya nggak lagi bikin dada sesak, memorinya nggak lagi nyangkut di kepala. Kamu nggak ada dorongan buat buktiin apa-apa, ke dia ataupun ke diri sendiri. Kamu udah unbreakable. Disinilah semuanya berubah. Rasa sakit yang dulu berat, sekarang cuma jadi pelajaran kecil. Kamu bangun pagi dan sadar, kamu udah nggak peduli lagi. Dia nyesel, dia kepikiran kamu, dia ngelihat kesuksesan kamu, siapa peduli? Kamu terlalu sibuk ngejalanin hidup kamu sendiri. Dan percaya atau enggak, justru ini yang bikin dia benar-benar hancur. Bukan karena kamu diem aja, bukan karena kamu cuek, tapi karena akhirnya dia sadar, kamu udah beneran lepas. Dia dulu mikir, kapanpun dia mau, dia bisa balik, pintu bakal selalu kebuka. Dia percaya ada bagian dari kamu yang bakal selalu nungguin dia. Tapi pas dia akhirnya nengok ke belakang, udah kosong. Bukan cuma kamu nggak ada, tapi kamu udah berkembang ke titik di mana dia udah nggak relevan lagi di hidup kamu. Banyak yang gagal di tahap ini. Mereka kira move on itu soal nyari pengganti, soal buktiin sesuatu, soal bikin cemburu. Padahal, kekuatan sejati bukan divalidasi, tapi di saat kamu udah nggak butuh itu semua. Kamu nggak move on biar dia nyesel, kamu nggak tumbuh biar dia kepikiran, kamu jadi lebih kuat karena emang itu takdir kamu dari awal. Dan begitu kamu sampai di titik ini, masa lalu udah nggak ada artinya lagi. Kamu nggak lihat ke belakang, karena udah nggak ada yang perlu dilihat. Kamu nggak bertanya-tanya apakah dia masih kangen, karena itu udah nggak penting. Ini level tertinggi. Bukan tentang balas dendam, bukan tentang buktiin sesuatu, tapi tentang hidup di atas standar kamu sendiri. Kamu bukan lagi korban patah hati. Kamu sekarang kekuatan yang nggak bisa dihentikan. Dan bagian terbaiknya, cerita ini sebenarnya nggak pernah tentang dia. Nggak pernah. Karena ini semua tentang kamu. Tentang gimana akhirnya kamu bangkit, berkembang, dan menciptakan hidup yang kamu kontrol sendiri. Oke, itu aja buat hari ini. Makasih. Ya udah nyimak hingga kelar. Sehat selalu. Semoga harimu menyenangkan. Dan seperti biasa, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain. Dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.